Selamat datang di podcast kita kali ini. Di sini saya Nesa Febrianti selaku pembawa acara, dan tentunya saya tidak sendiri di sini bersama dua narasumber yang secara khusus diundang untuk hadir pada podcast pagi menjelang siang kali ini. Di sebelah saya ini adalah Aina Fatin, lalu di sebelahnya lagi adalah Mutia Pertiwi. Mungkin kita langsung bahas aja kali ya. Jadi pada podcast kali ini kami akan membahas topik tentang sampah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sampah di Indonesia ini kurang lebih sudah menumpuk sebanyak 175 ton per hari. Itu yang berada di tempat pembuangan akhir saja. Bayangkan 175.000 ton dan itu hanya di tempat pembuangan akhir. Bagaimana jika semua sampah-sampah yang ada di Indonesia ini di pinggiran-pinggiran jalan ditumpukan di sana semua? Apakah kota yang ada di Indonesia ini akan menjadi sebuah kota dengan tumpukan sampah terbesar di dunia? Karena dari penumpukan sampah tersebut biasanya akan mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, menurut kakak-kakaknya nih, kira-kira dampak apa aja sih yang dapat terjadi ketika Indonesia ini banyak menumpuk sampah-sampah yang sebenarnya tidak efektif? Nah, menurut kakak-kakaknya nih, kira-kira ada dampak apa aja yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat ketika sampah ini secara terus-menerus dibiarkan untuk menumpuk secara terbengkalai, tidak terurus, padahal Indonesia ini adalah kota yang terbilang asri lah ya, karena walaupun banyak kota-kota yang sudah tidak banyak penyerapan air atau pepohonan-pepohonan hijau, tetapi masih banyak beberapa kota yang masih melestarikan pepohonan-pepohonan hijau di sekitarnya. Mungkin bisa berikan pendapatnya Kak, karena ini adalah topik yang sudah dibicarakan dari beberapa tahun silam hingga saat ini pun masih menjadi pembahasan yang sangat penting untuk dibahas. Nah, silakan nih kepada kakaknya, siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap dampak apa yang dapat terjadi ketika sampah terus dibiarkan dan tidak dikelola secara baik? Dampaknya sangat banyak sekali, terjadinya banjir, Aku arah tuju, disitulah kau mulai terbawa arus dan langkahmu kian tergerus. Kau tahu itu kau telah hilang arah, lalu tinggallah kau sendiri. terjadinya polusi udara yang Bekasi disebut jadi kota paling beracun kedua di dunia akibat emisi sampah Bantar Gebang. Setiap hari ribuan ton sampah numpuk, gas metana terus keluar, udara makin buruk dan warga sekitar yang paling duluan kena dampaknya. Tapi masalah ini sebenarnya bukan baru kemarin. Sudah bertahun-tahun ada, sudah lama dikeluhkan. Cuma ya begitu, sering dianggap biasa. Sampai akhirnya dunia luar yang kasih alarm duluan. Baru setelah viral dan disorot internasional, solusi mulai dibahas lagi. Jadi wajar kita bertanya, selama ini pemerintah kemana? Karena rakyat bukan butuh penjelasan terus, tapi butuh lingkungan yang aman buat hidup dan bernafas. polusi udara, yang mana polusi udara itu juga dapat mengakibatkan adanya sumber penyakit, yaitu seperti penyakit kulit, penyakit pernapasan, dan penyakit yang lain-lain seperti diare. Dan tapi rugi sekali sih orang yang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya tempat pembuangan sampah itu kita harus membuang sampah pada tempatnya, yang mana kita membuang sampah tidak sembarangan, dan kita akan mendapatkan sisi baiknya. Dan sisi baiknya itu juga kita mendapatkan kesehatan, menjaga lingkungan dengan bersih, dan tidak terjadinya korban banjir. Kalau menurut kakak Ainanya gimana nih? A few moments later. Menurut saya sendiri,
dengan adanya peningkatan sampah nih ya, biasanya banyak nih sampah yang tertimbun-timbun, jadi itu bisa meningkatkan banyak kan anak-anak kecil itu di khususnya di pembuangan sampah utama itu kan banyak tuh kan, biasanya ada anak kecil juga, itu biasanya kan ketimbun sampah mengakibatkan kematian pada anak-anak. Innalillahi ya Allah. Infonya di warung doang ada 8 orang di warung. Supir katanya ada juga nih, ya Allah ya Allah. Lebaran ada bayi longsor bulog. Longsor gunungan sampah terjadi di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Desa Ciketing Udi, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan jumlah korban tewas bertambah menjadi 4 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menjelaskan, insiden terjadi saat sejumlah truk sampah sedang mengantre untuk membongkar muatan. Setelah hujan lebat mengguyur cukup lama, gunungan sampah tiba-tiba longsor dan menimpa 5 truk sampah serta 1 warung di sekitar lokasi. Berdasarkan data Basarnas DKI Jakarta, 4 korban ditemukan dalam kondisi tewas yang terdiri dari 2 pemilik warung dan 2 sopir truk. Sementara 2 orang lainnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan bersama kepolisian masih melakukan pencarian karena diduga masih ada korban lain yang tertimbun material longsor. Proses evakuasi dilakukan menggunakan sekitar 20 ekskavator, sementara petugas juga mendata truk dan bangunan yang terdampak di area TPST Bantar Gebang. Anak-anak, terus seperti kalau sampah di sungai-sungai, di pinggir-pinggir jalan, itu kan menyebabkan aroma yang tidak sedap. Kalau kita lewat langsung tercium kan aroma sampah, bau banget, mengganggu banget itu di hidung, bener. Terus untuk udara itu kan kalau kita tercium, kita akan mengakibatkan penyakit nih, seperti penyakit paru-paru karena pernapasan, ya kan. Terus seperti penyakit kulit kalau di sungai yang tercemar itu, kalau biasanya kalau masih di desa-desa, ya kan. Kalau cuci baju, Nah, itu banget baunya. itu bikin penyakit kulit kan. Terus hilangnya air Aliran sungai bersih. irigasi di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, dipenuhi tumpukan sampah rumah tangga yang membentang sepanjang 3 km di antara celah kehidupan sehari-hari warga. Sampah yang didominasi plastik dan styrofoam itu menutupi hampir seluruh permukaan sungai hingga aliran air tak tampak sama sekali. Pantauan Banten News pada Selasa 3 Juni 2025 menunjukkan kondisi sungai yang tak lagi mengalir dan berubah menjadi tempat penumpukan limbah. Warga yang tinggal di sekitar bantaran mengeluhkan bau busuk dan terganggunya aktivitas harian akibat pencemaran tersebut. Ijazah warga setempat mengatakan sampah di wilayah sekitar ini sudah lama ada, tapi makin parah belakangan ini karena air sungai yang surut. Menurutnya, air sungai sebelum tercemar sampah di wilayah sekitar bersih. Air sungai tersebut biasa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci, namun kini kondisi air yang kotor dan bau menyengat membuat warga tidak bisa lagi menggunakannya. Warga menduga peningkatan volume sampah terjadi sejak awal tahun, namun penumpukan sampah semakin parah dalam beberapa bulan terakhir seiring menurunnya debit air sungai. Untuk kebutuhan air bersih, sebagian warga mengandalkan pasokan dari perusahaan air minum daerah karena sumur bor di wilayah sekitar menghasilkan air asin. Di kota itu kan banyak banget ya sungai-sungai yang sudah tercemar dengan sampah, mengakibatkan langkanya air bersih kalau di kota. Kalau di desa itu kan masih ada sumber-sumber dari alam. Kalau dari kota itu kan sudah langka, sudah susah juga untuk air bersih. Oke, jadi begitu tanggapan dari kakaknya. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu memang banyak terjadi ya, dampak tersebut banyak terjadi. Lalu setelah dari pendapat kakak ini, aku ingat bahwa di laut itu juga banyak sampah yang menumpuk. Di pantai-pantai. Benar banget, dan itu biasanya menyebabkan menurunnya populasi hewan laut. Karena sudah banyak terjadi nih kasus-kasusnya, seperti tiba-tiba hiu terdampar di pinggiran laut. Akibatnya apa? Karena mungkin bisa jadi karena tersangkut sampah plastik, biasanya seperti itu. Tahu nggak sih?
Penyu itu doyan banget makan ubur-ubur. Masalahnya, kantong plastik di laut kelihatannya mirip ubur-ubur. Buat kita, cuma sampah. Tapi, buat penyu, wah, makan siang nih. Sekali plastik tertelan, penyu bisa susah bernapas. Pencernaan rusak, bahkan mati pelan-pelan. Makanya, satu plastik yang kamu buang sembarangan bisa jadi jebakan maut buat mereka di laut. Ingat ya, laut bukan tempat sampah. Yuk, stop, buang plastik ke laut. Biasanya seperti itu. Jadi sampah-sampah ini seharusnya bisa dikelola secara baik ya. Oke, lanjut guys. Dari Kakak Aina ke depan, mungkin karena topik yang dibahas terlalu berat, terlalu serius ini ya. juga merupakan dampak sampah juga guys kan Akibat polusi udara. Ternyata dampak sampah terbawa sampai sini ya guys. Nah, selanjutnya nih, menurut pandangan kalian terhadap pemerintah, apakah kalian sudah melihat beberapa program yang mungkin telah dibuat oleh pemerintah, atau bagaimana menurut kalian? Apakah pemerintah itu sudah melakukan program terbaiknya terhadap penanggulangan sampah yang sering menumpuk di pinggiran jalan nih? Bagaimana? Menurut saya sendiri ya, pemerintah itu sudah melakukan program untuk penanggulangan sampah. Tetapi balik sendiri ke masyarakat, ya masyarakat sendiri ya kan. Sering banget nih pemerintah sudah mengumumkan banyak sekali yang tempat-tempat pembuangan sampah itu seperti di sini. Contohnya sampah kering dan sampah basah. Tetapi percuma saja sudah diberikan tempat sampah, pembuangan sampah kering dan sampah, tetapi kembali lagi ke masyarakatnya. Masyarakatnya ingin membuang sampah pada tempatnya dan mereka masih tetap saja membuang sampah sembarangan. Tapi memang benar banget sih. Setelah dari apa yang disampaikan, sebelumnya mungkin memang banyak orang-orang berspektif bahwa pemerintah itu selalu salah. Pemerintah itu selalu tidak melakukan hal baik terhadap masyarakatnya. Padahal kalau untuk perihal sampah ini kan kembali kepada diri kita sendiri ya. Pemerintah sudah memberikan banyak solusi-solusi terbaiknya. Contohnya tadi yang setelah disebutkan, diberikan beberapa opsi tempat pembuangan sampah. Tetapi masyarakat masih dengan seenaknya. Dimana benar banget, dimana jalanan kosong tidak ada penduduk di situ dijadikan tempat pembuangan sampah. Padahal seharusnya tidak dibuang di area itu. Jadi ketika mereka melakukan hal tersebut, apakah mereka sadar bahwa itu akan membawa dampak buruk terhadap dirinya sendiri, gitu kan? Lalu sebenarnya di Indonesia juga banyak banget yang menumpuk sampah plastik. Sebenarnya kalau kita pikirkan secara positif ya Kak, sampah plastik itu bisa dikelola secara baik. Karena setelah aku teringat nih, si Erika konten kreator, pasti tahu. Gak mungkin enggak, karena beliau adalah konten kreator besar guys. Beliau ini telah membuat salah satu program yang sangat membantu sekali. Sebenarnya bisa dilanjutkan jika memang pemerintah ingin melanjutkan program yang telah dilakukan oleh beliau tersebut. Beliau sempat mengelola sampah plastik menjadi rubrik-rubrik Lego yang dapat disusun menjadi sebuah bangunan, dan rubrik Lego tersebut sekarang sudah menjadi sebuah sekolah yang berada di pedalaman Sumbawa. Itu sebenarnya sangat membantu sekali ya. Jadi anak-anak yang berada di pedalaman yang sempat sekolah secara tidak aman menjadi sekolah di tempat yang aman dan layak lah ya. Habisin 500 juta buat bangun sekolah di NTT. Dan masalahnya banyak banget yang nanyain, sekolahnya sekarang gimana sih? Jadi karena aku penasaran, akhirnya aku balik lagi ke NTT. Dan ini dia sekolah yang aku dan 13.000 orang bangun. Itu masih lengkap semua. Ini bagian depan sekolahnya, dan kalau kalian tahu, sekolahnya itu terbuat dari blok plastik daur ulang. Ditambah lagi sekolahnya itu agak jauh dari kota. Oke guys, kita coba lihat sekolahannya kayak gimana. Di bagian depannya itu kita ada bangun tempat main, dan sekarang kita kepengen lihat kondisi di dalam ruangannya. Ini lemarinya masih bagus semua, mainan-mainan yang dibeli itu masih ada. Masih bertahan. Bahkan semua bonekanya itu masih bersih. Papan tulis habis ngajarin, sama ada gambar presiden kita. Oke, lanjut ke kelas sebelah. Jujur masih banyak yang nanyain kenapa sih pakai blok daur ulang plastik. Kursi-kursinya, barang-barangnya itu semua masih bagus-bagus.
banget. Jawabannya adalah aku juga kepengen mengurangi sampah plastik. Dan gara-gara ini kita berhasil mendaur ulang sampah plastik bertonton. Dan bangunan itu kuat banget, bayangin udah 1 tahun. Ditambah lagi gara-gara pakai blok plastik, itu bener-bener bikin ruangnya tuh adem banget. Ya guys, ini bangunan ini udah 1 tahun dan masih sekokoh ini. Guys, anak aku ada yang balik. Tahun lalu tuh dia masih kecil banget dan Bawa pulang ya ke Jakarta ya. Kamu mau pulang ke Jakarta sama aku nggak? Ingat gak kita lukis bareng? Aku lagi dibantuin. Kamu sekolah di sini ya? Iya. Nah, ingat gak? udah gak ingat apa guys, namanya anak kecil. Tapi ini bagian depannya yang kita lukis bareng-bareng sama tim aku, itu semua masih ada dan masih bagus. Itu dia update sekolahnya, dan habis ini aku bakal jadi guru guys seharian. Seperti biasa, kapan-kapan lagi. Dadah. Lanjut sekolah kedua gak ya? Ada nih, kalian tahu nggak sih konten kreator yang bernama Owen? Oh, tahu itu. Pasangannya Erika. Iya, Tahu bener banget dong, kan banget. terkenal. Nah, itu merupakan dulunya dia tuh pernah jadi mahasiswa di Belanda, guys. Keren banget. Nah, ya kan. Laki-laki pasangannya sudah mengelola sampah menjadi sekolah. Udah perfect lah. Cowoknya juga sekolah di Belanda. Bayangin. Gimana Kak mencintai Erika? Oke, lanjut nih Kak. Nah, si Owen itu tuh sekolah di Belanda. Nah, pemerintah Belanda itu melakukan sebuah program. Apa tuh? Nah, program untuk menanggulangi sampah-sampah dimasukkan ke mesin terus dijadikan sebuah koin. Ditukar, jadi Nah, masyarakat menukarkan barang yang bisa didaur ulang ke dalam mesin lalu dikeluarkan menjadi untung dong masyarakatnya. Nah, nanti melalui mesin itu akan mengeluarkan sebuah koin kan tadi. Yang tentunya bakal ditukar melalui mata uang Belanda. Uang Belanda nggak sih? Saya nggak tahu. Mata apa? Makanya bingung guys. Mata uang Belanda. Tinggal di Belanda, Jadi grogi. Dari mesin itu akan mengeluarkan sebuah koin. Koinnya tentu mata uang Iya Belanda. dong. Tidak mungkin di Belanda keluarnya mata uang Indonesia. 500 perak yang keluar. Nah, dari pengalaman beliau ini ya guys ya, kita bisa tuh mencontoh beliau ini agar negara kita di Indonesia ini mencontoh program pemerintahan di Belanda tersebut. Boleh banget nih bagi pemerintah. Iya. Erika sudah mantap, Owen mantap. Apalagi yang ditunggu? Mari kita jalankan programnya supaya anak-anak di Indonesia ini bisa berpikir secara iya. Tukar sampah botol plastik sampai dapat 500.000 di Belanda. Rekor sih ini. Yang mana yang ke supermarket bawa koper? Dapetin semua botol-botolnya, tukerin semuanya jadi duit. Oke guys, ini total ada banyak banget. Kantong pertama, kantong kedua, kantong ketiga, masih ada botol lagi guys. Ada satu di sini, ada box kedua di sini. Saja kita bawa semuanya supermarket. Sumber uang buat jajan. By the way, ini botol-botol tuh bukan punya kita guys. Ya, temen rumah. Cuman untungnya mereka udah pindah. Kita harus beres-beresin, kita yang dapat duit. Walaupun kita yang ribet sih. Masukin ke dalam koper. Ini rekor sih. Ada berapa botol, weh? Pindahan sampah. PR juga nih. Semangat kawan. Semangat juga kawan. Bukan. Bentar lagi nyampe. Udah sampai supermarketnya. Yang mana yang ke supermarket bawa koper? Menurut lu kira-kira kita dapat berapa botol? 130 botol 25 euro. 120 botol 30 euro. Lo? 80 botol 20 euro. Masuk mesin ATM botol sampah. 34 botol 1 kerat 6 euro. Tukin semua. Masih banyak banget. Botol terakhir buat kantong pertama. Plastik jauh lebih mahal. Udah 100 botol lebih, total udah 20 euro ke 300.000. Ini semua pakai sensor loh. Di botol beling kepisah, botol plastik juga kepisah. Bahkan ukuran-ukuran botol plastiknya juga kepisah. Udah 25 euro, 400.000. Botol terakhir 180 botol, 450.000, 180 botol. Udah dapat 500.000 dari tuker botol sampah doang. Sekarang waktunya kita jajan. Next rekor 300 botol kali ya. Lanjut nanti. Yang pas itu juga udah pernah nonton konten grup Pandewara, tau nggak kalian? Tahu banget yang 6 itu viral banget si ganteng-ganteng itu ya. Masa nggak Masa nggak tahu sih Kak? Kontes kreator ganteng-ganteng itu Iya.
bidang-bidang wanita Indonesia. Tapi banyak benar ya konten kreator yang Pandawara, grup Pandawara itu, dorang hampir ngeluarin duit dari saku mereka, duit pribadi bukan dari pemerintah. Banyak sekali dorang sudah membeli barang untuk apa? Untuk mesin sampah, untuk iya, pemungutan sampah. Oh, kakaknya belum tahu ya, baru Belum dikasih tahu sekarang. Mesin untuk pemungutan sampah, terus mesin yang besi itu lagi, terus yang terakhir mesin apa? Mesin kubus apung ini dorang beli satu bijinya itu 20 juta. Terus dorang taruh berkali-kali itu 20 biji, hitung saja. Nah, dari mesin-mesin itu dorang untuk melakukan pemungutan sampah yang ada di sungai. Tapi kembali lagi ke masyarakatnya, iya. Kalau tangan-tangan Tapi percuma aja, udah dibuang sampah, udah ini. Oh, yang ini gak sih si Pandawara yang memasang CCTV? Iya. Seenaknya ibu-ibu buang sampah sembarangan. Padahal sudah dibilang jangan buang sampah Sudah sembarangan. dipasang CCTV loh. Tetapi Masih aja. itu kembali lagi di diri kita. Ya, buang sampah pada sembarangan, yaitu dari tangan kita sama hati kita. Kalau hati kita nggak bersih, ya itu contohnya buang sampah sembarangan kayak ibu itu. Seberapa banyak orang yang buang sampah sembarangan di sungai ini? Oke guys, jadi aku dan tim akan pasang 2 kamera tersembunyi di area sini. Apakah sungainya yang harus dibersihkan atau masyarakatnya? Kita buktikan di video ini. Hanya dalam waktu 2 jam, sudah tersidak 5 orang oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Bayangkan jika kita simpan kamera dalam 1 hari. Dan perlu diingat, itu hanya di 1 titik saja. Di samping itu semua, kami sudah mengantongi identitas oknum-oknum tersebut dan nantinya akan kami lakukan pendekatan edukasi dan kami berikan peringatan keras agar mereka tidak melakukan hal seperti itu lagi. Itu guys, sampah memiliki dampak yang buruk. Tetapi jika kita berpikir secara jernih dan kita bisa mengelola hal-hal baik dari dalam diri kita sendiri, pasti akan membantu menemukan solusi-solusi yang baik. Benar nih. Jadi dampak buruk yang dihasilkan oleh sesuatu itu akan memberikan dampak positif juga jika kita bisa kelola secara baik. Terutama sampah, karena sampah ini sebenarnya tidak sulit ya untuk diatasi. Karena pertama tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah itu telah memberikan beberapa program yang dapat membuat sampah-sampah ini dapat dikelola secara baik. Tetapi masyarakat masih aja, heran deh aku mah. Terus yang kedua, sudah ada Erika yang membangun sekolah melalui rubrik Lego yang dihasilkan dari daur ulang sampah plastik. Itu padahal sudah sangat membantu sekali, karena sekarang sebenarnya sekolah tidak harus menggunakan apa sih namanya, bangunan bata. Iya benar. Sebenarnya kalau hanya untuk sementara kita bisa menggunakan plastik, karena kan untuk membangun sebuah sekolah itu perlu effort yang luar biasa, terutama dananya. Jangan lupa dananya, kalau tidak ada dananya tidak akan jadi sekolah. Benar banget. Yang ketiga tadi ada Awan yang namanya ada Awan. Keren, sudah kuliah di Belanda. Awan juga udah ini tahu mengupload video bahwa dia itu sudah
program dari pemerintah Belanda itu sudah dia terapkan di Indonesia juga. Ini dia Keren tempat banget. yang bisa tukar sampah kalian jadi uang. Dan bahkan bangunannya ini tuh juga terbuat dari sampah, guys. Gila, ini saset-sasetnya masih full kelihatan. Terus ini nama aku, ini terbuat dari sampah plastik. Setelah 3 hari pengerjaan dari pagi sampai malam, akhirnya tempat yang aku bangun sama ekosistem ini udah jadi. Dan mulai hari ini, guys, kalian semua udah bisa datang ke sini buat tukar sampah kalian di sini. Waste Station setor sampah organik X Jeremy Owen di Duku Atas. Jadi tempat ini buat ngumpulin sampah. Kalian semua setor sampah ke sini. Nanti sampah-sampahnya bakalan kita daur ulang, bakalan kita olah jadi barang-barang berguna kayak bahan bangunan ini dari sampah sasetnya Alduro, dan juga itu sampah plastik bikinan dari Mortier. Mas, ini caranya gimana, Mas? Contoh aku lagi mau setor sampah. Ini tinggal dikasih aja. Itu juga panduan penyetoran sampahnya itu ada di aplikasi ekosistem. Jadi bisa sampah apa aja, Mas? Oh, botol plastik, kardus, Botol wrap, logam, beling, jelantah juga bisa. Ini jujur gambarnya lucu banget loh. Erika yang lukis, guys, tinggi banget. Ada trash bagnya, terus pipa-pipanya. Dan juga aku bakalan sering jaga jadi kang sampah di sini. Makanya untuk kalian semua jangan lupa datang buat setor sampah, atau kalau misalnya mau main-main aja juga nggak apa-apa sih. Gokil sih, jujur aku bangga dan happy banget ngeliat Waste Station ini. Semoga aku dan ekosistem bisa bikin ini lebih banyak di seluruh Indonesia, guys. Karena aku juga kepikiran pengen deh bikin kegiatan buat nongkrong-nongkrong di sini. Gimana menurut kalian? Keren banget. Aku juga sempat nonton tuh, itu sempat ada yang salah satu konten kreator juga yang ini saat Owen sedang melakukan program itu, beliau datang ke situ dengan membawa beberapa sampah yang dapat didaur ulang, dan itu sebenarnya sangat efektif ya. Jadi sampah-sampah yang berada di pinggiran, ibarat kita sedang berjalan nih, lalu ketemu botol, sampah botol dan daur ulang, ambil, kumpulkan sebanyak mungkin, kita tukarkan, lalu akan diberikan sebuah imbalan dengan berupa uang, dan itu menguntungkan masyarakat sebenarnya. Kota bersih, masyarakat mendapatkan uang, lumayan bisa dibeli nasi ke 7-Eleven. Lalu yang terakhir tadi ada Pandora, sudah melakukan program untuk pemungutan sampah di kali-kali, di sungai-sungai. Tapi kembali lagi ternyata masyarakat masih bandel. Itu guys, semua hal negatif jika kita ambil positifnya itu akan membawakan dampak baik terhadap orang-orang. Tidak harus kepada orang lain, tapi setidaknya untuk diri kita sendiri. Kalian tahu nggak sih, seharusnya untuk mencegah banyaknya sampah botol-botol seperti botol-botol minuman nggak sih? ya, itu seharusnya juga pihak sekolah seperti guru itu menyuruh siswa itu untuk membuat kerajinan dari seperti dibikin bunga. Pernah kan kalian buat gantungan di pintu itu nggak sih? Iya kan. Terus juga bisa membantu para ibu-ibu pekerja yang memang kreatif, guys. Oh, bikin ini apa sih, sangke itu loh, Iya, yang tas. sangke Nah, tas. benar. Dan itu kalau dijual mahal Nah, loh. iya. Itu ada yang jika desainnya bagus tuh bisa mencapai puluhan juta. Dan itu sangat membantu, guys. Punya kresek sekali pakai, udahannya diapain? Dibuang. Kalau di tangan ibu-ibu masa Cibogo, bisa jadi tas cantik kayak gini. Dikumpulin kreseknya, dibersihin sampahnya, dijual tasnya. High value, high impact. Cuma dari langkah kecil aja. Small movement from village, kegiatan komunitas yang cinta bumi dan berdaya jual. Ini namanya empati jadi inovasi. Lihat nih, ibu-ibu komunitas Masagi gak takut kotor, gak mau berpangku tangan aja. Bergerak demi mengurai sampah. Sampah di mana? Di sekitar aja dulu sendiri. Definisi inspirasi ada di sekitar kita. Kali ini gue berkesempatan untuk sharing tentang quality control dan coba sedikit diskusi terkait SOP alias standar operational procedure. Salut banget kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang masih semangat belajar. Produk Masagi Cibogo ini potensial banget, nggak akan ada habisnya untuk dikembangkan. Komen dong, masih nyangka nggak sih tas kayak gini ternyata dari kresek sampah? Next, kita bahas apa lagi ya? Sampai jumpa. Guys, jadi dari beberapa solusi tersebut kita bisa berpikir bahwa hal-hal buruk dipikirkan secara baik akan membawa dampak baik. Tidak selamanya yang buruk itu akan terlihat buruk, karena hal-hal baik itu biasanya datang dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda terutama kami bertiga, lalu bagi masyarakat lainnya, mari kita mulai sadar bahwa sampah yang menumpuk di pinggiran jalan itu bukan sesuatu yang spesial untuk terus dilakukan setiap harinya. Karena jika terus-menerus seperti itu, bagaimana negara mau maju? Katanya negaranya mau jadi negara maju, biar sama kayak negara-negara tetangga. Guys, jadi kita
kita harus bisa menjadi seseorang yang sadar terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita lakukan agar tidak berdampak bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, jadi mungkin itu saja podcast yang dapat kami lakukan hari ini. Terima kasih buat kedua kakak cantik kita hari ini yang sudah sangat spesial meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk melakukan podcast dan bincang-bincang bersama saya, bersama kakaknya dan bersama dengan rekannya. Mungkin kami akhiri sampai di sini saja podcast kali ini. Jangan lupa jika ada perkataan yang negatif maka tinggalkan dan ambil sisi positifnya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. I just had to let you know you're